Simulasi penanganan kerusuhan di Kabupaten Ciamis dilakukan oleh Polres Ciamis yang juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Satuan Brimob Polda Jabar pada Selasa 20 Agustus 2024. Simulasi tersebut dilakukan setelah pasukan keamanan melakukan apel gelar pasukan Ops Mantap Raja Lodaya 2024 bertempat di halaman Gedung Islamic Center Ciamis. Tanya itu bahkan simulasi yang tampak nyata sampai melibatkan berbagai satuan hingga menggunakan gas air mata dan senjata untuk melumpuhkan massa yang rusuh. Selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan. Rekan Aisani, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore, Justina dan juga Tribuners. Simulasi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Ciamis dilakukan oleh Polres Ciamis yang juga melibatkan berbagai pihak termasuk Satuan Brimob Polda Jabar pada Selasa 20 Agustus 2024 hari ini. Dan simulasi tersebut dilakukan setelah pasukan keamanan melakukan apel gelar pasukan Ops Mantap Raja Lodaya 2024 bertempat di halaman Gedung Islamic Center Kabupaten Ciamis. Tak hanya itu, bahkan simulasi tersebut tampak nyata dan sampai melibatkan berbagai satuan hingga menggunakan gas air mata juga senjata untuk melumpuhkan massa yang rusuh. Menurut Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, tujuan dari diselenggarakannya simulasi tersebut tentunya dengan latihan ini akan ada gambaran terkait nanti pada saat pilkada jika ada peristiwa-peristiwa serupa, jadi pihak keamanan tidak gagap lagi. Menurut AKBP Akmal, artinya seluruh personil mereka sudah siap, namun intinya mereka tidak berhak adanya kejadian ataupun kerusuhan-kerusuhan seperti pada pelaksanaan simulasi tadi. Dan Polres Ciamis juga berharap untuk kondisi Kamtibmas di Ciamis pada saat pilkada nanti tetap kondusif. Simulasi yang dilakukan tadi dinilai Kapolres sebagai gambaran bahwa apabila nanti ada peristiwa-peristiwa penting, kemudian petugas keamanan itu sudah latihan. Jadi personil yang terlibat baik nanti di TPS, kemudian yang mengantarkan kotak suara, yang mengamankan bukti, ataupun ada kerusuhan, pihaknya sudah siap. Adapun untuk personil yang terlibat dari pihak Polres, yakni kurang lebih 445 orang, dibantu dengan kekuatan BRIMOB dan juga TNI, tentunya juga ada Linmas yang terlibat langsung di TPS-TPS nantinya. AKBP Akmal mengimbau kepada masyarakat nanti pada saat pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024, silakan untuk menyalurkan aspirasinya dan berbondong-bondong datang ke TPS, jangan sampai ada yang golput. Kemudian harus juga tetap memberikan suara agar pembangunan bisa berkelanjutan dengan tentunya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mewakili masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Akmal juga menjelaskan apa yang dilakukan oleh tim keamanan tersebut. Walaupun misalnya nanti ada chaos, untuk pengamanannya ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya dari zona yang masih zona hijau dan tidak ada masalah, kemudian naik sampai ada terjadinya rusuh massa. Jadi kekuatan-kekuatan yang ada, baik dari pihak TNI maupun Polri, ada peningkatan eskalasi bisa dilakukan secara bertahap. Dan hal itu juga tidak langsung dianggap sebagai situasi chaos ataupun rusuh, namun ada tahapan-tahapannya dan juga tahapan-tahapan tersebut. Kemudian tindakannya akan dilakukan oleh masing-masing petugas yang telah bertanggung jawab. Terkait penggunaan senjata dan gas air mata yang dilibatkan dalam simulasi hari ini, AKBP Akmal menyebut itu merupakan jalan terakhir. Artinya memang kalau terjadi rusuh massa nanti pada saat Pilkada 2024, memang memerlukan penindakan dengan tegas dan terukur, dan memang itu merupakan adalah langkah terakhir. Jadi penggunaan gas air mata dan juga senjata itu adalah langkah terakhir jika massa tidak mau membubarkan diri dalam kerusuhan tersebut. Namun yang pasti, bagaimana caranya nanti petugas keamanan menangani agar tidak terjadi ataupun timbul korban dari situasi tersebut dan juga tetap bisa dikendalikan. Berbicara soal zona merah yang ada di Kabupaten Ciamis, berkaca dari Pilpres tahun 2024 pada Februari yang lalu, memang tidak ada zona merah dan tidak terjadi kerusuhan di manapun. Artinya seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis ini bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan tidak ada kendala. Jadi untuk di Ciamis sampai sejauh ini tidak ada zona-zona yang dianggap rawan karena situasinya masih terkendali. Sementara itu, Komandan Batalion D Pelopor Brimopolda Jabar, Kompol Ius Ali Yusuf mengatakan bahwasanya
untuk senjata yang digunakan oleh anggota BRIMOB pada saat simulasi tadi itu merupakan peluru hampa. Dan itu pihaknya mengatakan bahwa mereka ataupun massa yang melakukan kerusuhan tersebut sebenarnya tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, menjarah seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kalau memang tidak bisa dikendalikan, mereka itu para petugas BRIMOB akan menggunakan senjata dengan peluru karet dan tujuannya hanya untuk melumpuhkan massa tersebut. Dan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nanti, Satuan BRIMOB juga akan bersiaga menyiapkan pasukannya seperti pasukan anti anarkis, kemudian anti teror bom, begitupun saat terjadi bencana alam pada saat nanti Pilkada 2024 di sana Satuan BRIMOB juga akan bersiap siaga. Demikian Justina laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisyah Nur Aini wartawan Tribun Priangan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memeriahkan tentunya dengan latihan ini kita ada gambaran terkait misalnya nanti pada saat pilkada ada peristiwa-peristiwa yang serupa. Jadi kita tidak gagap lagi, artinya seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan sudah siap dalam kondisi apapun, kondisi terjelek pun kami sudah siap. Tapi intinya kita tidak berharap seperti itu. Kita berharap dan berdoa agar kondisi Kamtipmas di Ciamis pada saat pilkada nanti tetap kondusif. Nah, jadi ini gambaran bahwa apabila ada peristiwa-peristiwa kontingensi dan memerlukan perkuatan, ini hari ini kita sudah latihkan. Jadi personil nanti yang terlibat baik di TPS yang mengantar kotak suara, yang mengamankan bupati ataupun ada rusuh massa, kita sudah siap. Anggota yang dilibatkan dan dari unsur mana saja dan? Personil yang dilibatkan dari Polres 2/3 dari kekuatan kami kurang lebih 445 personil di backup oleh BRIMOB. Kemudian ada di TNI dan tentunya Linmas yang terlibat langsung di TPS-TPS. Harapan kepada masyarakat dan harapannya kepada masyarakat silakan menyalurkan aspirasi, berbondong-bondong datang ke TPS, jangan sampai ada yang golput, tapi harus tetap memberikan suara agar pembangunan bisa berkelanjutan dan tentunya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang mewakili masyarakat. Dan jika terjadi chaos ya, apa yang dilakukan oleh tim tersebut dan? Walaupun misalnya chaos tadi sudah dilatihkan, jadi ada tingkatannya. Misalnya dari yang masih zona hijau tidak ada masalah, kemudian naik sampai misalnya ada rusuh massa tadi sudah dilatihkan, ya. Yang perkuatan yang ada baik dari TNI maupun Polri dan peningkatan eskalasi bisa kita lakukan secara bertahap. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kita anggap situasi rusuh, tapi ada tahap-tahapannya dan juga tahapan-tahapan dari tindakan, ya. Dan tahapan dari tindakan tersebut masing-masing yang bertanggung jawab. sejauh ini tindakan tegas dengan senjata itu dilakukan, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.